Hai guys, di video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai pergeseran kesetimbangan. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 4 merupakan soal pilihan ganda dan soal nomor 5 merupakan soal IC. Kalian sudah gak sabar ya? Yuk kita mulai. Untuk soal nomor 1, diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2H2S ditambah 3O2 menjadi 2H2O ditambah 2SO2. Bila tekanan diperbesar, maka oke guys, kita ingat kembali ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesetimbangan adalah tekanan. Hayo, teman-teman masih ingat bukan? Ketika tekanan itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video kami sebelumnya, yaitu konsep kesetimbangan, atau kalian juga bisa klik link di atas. Nah, berdasarkan soal tersebut, untuk faktor tekanan yang perlu kita lihat pertama kali yaitu fasenya ya, di mana fasenya harus gas. Karena di soal semua fasenya adalah gas, maka yang perlu kita lihat berikutnya adalah koefisiennya. Total koefisien di ruas kiri sebanyak 5 dan total koefisien di ruas kanan sebanyak 4. Oleh karena itu, ketika tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil, yaitu ke arah kanan. Nah, berarti ketika kesetimbangan bergeser ke arah kanan, gas H2O dan gas SO2 juga akan bertambah. Maka, jawaban yang paling tepat adalah yang A, gas SO2 bertambah. Nah, cukup mudah kan guys? Mari kita lihat ke soal nomor 2. Pembuatan gas amonia menurut proses Haber-Bosch berlangsung menurut reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan perubahan entalpi atau delta H sebesar minus 93 kJ. Gas amonia yang dihasilkan akan bertambah jika gas amonia memiliki rumus kimia yaitu NH3 ya guys. Pada soal tersebut, jumlah gas NH3 harus bertambah. Nah, supaya gas amonianya bertambah, maka kita bisa lakukan cara yang pertama, konsentrasi dari gas N2 atau konsentrasi dari gas H2 itu ditambahkan atau diperbesar. Cara yang kedua, konsentrasi dari gas NH3 diturunkan. Cara yang ketiga, tekanan diperbesar. Cara yang keempat, volume diperkecil. Dan cara yang kelima, yaitu suhu atau temperatur diturunkan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D ya guys, temperatur diturunkan. Bagaimana? Cukup mudah kan? Mari kita lihat soal nomor 3. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Terdapat pada reaksi. Pada soal tersebut, tekanannya harus diperbesar dan kesetimbangannya harus bergeser ke arah kiri. Pada soal nomor 1 sudah disebutkan ya, bahwa ketika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil. Maka kita lihat satu persatu pilihan jawabannya ya guys. Untuk yang A, semua zatnya berwujud gas, maka tinggal kita lihat koefisien yang berada di ruas kiri sebanyak 4 dan koefisien di ruas kanan sebanyak 2. Maka sudah pasti kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan karena koefisien di ruas kanan itu lebih kecil. Untuk yang B, semua fasenya juga sudah berwujud gas. Maka total koefisien di ruas kiri sebesar 3 dan di ruas kanan sebesar 2. Oleh karena itu, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan juga. Untuk yang C,
Nah, di situ terdapat fase solid ya guys, di mana fase solid atau padatan itu tidak diperhitungkan. Karena konsentrasi dari padatan itu tidak pernah berubah ya guys, atau dikatakan tetap. Nah, berarti koefisien di ruas kiri itu 0 dan di ruas kanan sebesar 1. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Untuk yang D, semua zatnya sudah berwujud gas, maka kita hitung total koefisien di ruas kiri sebesar 2 dan di ruas kanan sebesar 2. Tidak terjadi pergeseran kesetimbangan ya guys, karena baik di ruas kiri maupun di ruas kanan jumlah koefisiennya sama. Berikutnya untuk yang E, semua zatnya sudah berwujud gas, maka kita hitung koefisien di ruas kiri sebanyak 5 dan di ruas kanan sebanyak 4. Kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C ya guys. CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2. Yuk kita lihat soal berikutnya. Untuk soal nomor 4, pada kesetimbangan Ag plus ditambah Fe2 plus menjadi Ag ditambah Fe3 plus. Jika pada suhu tetap ditambahkan larutan AgNO3, maka akan terjadi. Oke guys, pada soal tersebut terdapat larutan AgNO3 yang ditambahkan ke dalam sistem. Artinya, larutan AgNO3 akan terionisasi menjadi Ag plus ditambah NO3 minus. Pada larutan AgNO3 terdapat ion yang sama, yaitu ion Ag+. Artinya, konsentrasi Ag+ di dalam larutan akan semakin bertambah banyak ya guys. Maka, kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan dari yang ditambahkan. Nah, kita lihat ke dalam persamaan reaksi, ion Ag+ berada di ruas kiri. Sehingga, ketika ion Ag+ ditambahkan terus-menerus, kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya, yaitu di ruas kanan. Maka, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Mari kita lanjut ke soal yang kelima. 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2, terdapat perubahan entalpi atau delta H sebesar plus 242 kJ per mol. Ke arah manakah kesetimbangan bergeser jika yang A, suhu dinaikkan? Ingat ya guys, ketika suhu itu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi endoterm, di mana reaksi endoterm memiliki nilai delta H-nya yaitu positif. Kita lihat ke dalam persamaan reaksi, penguraian 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2 berlangsung secara endoterm. Artinya, ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Berikutnya, ketika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang eksoterm, di mana reaksi eksoterm memiliki nilai delta H yaitu negatif. Jika penguraian 2H2O tadi berlangsung secara endoterm, maka kebalikannya ke arah kiri itu berlangsung secara eksoterm. Oleh karena itu, ketika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Selanjutnya, ditambah H2. Ketika H2 ditambahkan, maka konsentrasi dari H2 akan bertambah. Kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya ya guys. Nah, kita lihat ke dalam persamaan reaksi tersebut. Gas H2 berada di ruas kanan. Maka ketika gas H2 itu ditambahkan, akan bergeser ke arah lawannya, yaitu ke arah kiri. Untuk yang D, O2 dikurangi. Nah, sama ya guys. Ketika gas O2-nya itu dikurangi, artinya konsentrasi dari gas O2 akan berkurang. Ketika konsentrasi itu berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah
dirinya sendiri atau ke arah zat itu sendiri. Nah, kita lihat ya ke dalam persamaan reaksi. Gas O2 berada di ruas kanan. Maka ketika gas O2 itu sendiri dikurang, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Untuk yang E, tekanan diperbesar. Pada soal sebelumnya sudah dibahas ya guys, ketika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil. Mari kita lihat ke persamaan reaksi. Ingat, kita lihat terlebih dahulu fase atau wujud zatnya ya guys. Nah, berhubung semuanya sudah berwujud gas, maka tinggal kita lihat total koefisien di ruas kiri sebanyak 2 dan di ruas kanan sebanyak 3. Maka ketika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil atau ke arah kiri. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar pergeseran kesetimbangan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk share ke semua teman-teman kamu. Terima kasih, semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.